Okay. Okay, guys. Welcome. Okay, guys. Welcome back again to me with my channel. So, in this kesempatan, kita bakal melakukan podcast kepada seorang Bimo. Oke, Bimo, apa kabar Bimo? Baik, ini bukan podcast sebenarnya, cuma ngobrol-ngobrol biasa doang. Sebenarnya ini bukan podcast, guys. Ini cuma ngobrol-ngobrol doang. Cuman kita, aku sebenarnya karena di sini aku ingin buat channel ini lebih menarik lagi, dan kan orang-orang tuh kadang-kadang kalau cuma bikin channel tuh kayak berasa kalau wah viewerku dikit nih, ya viewerku dikit nih, subscriberku dikit nih, udahlah kita malas lah, gini. Nah sebenarnya kok kalau misalnya kita untuk menurutku diriku sendiri ya, untuk pencapaian yang lebih tinggi lagi kita nggak boleh nyerah dalam sisi tertentu sih, ya nggak? Anjay. Ya nggak sih? Karena itu suatu ketidakberhasilan tuh misalnya, karena aku kan sangat bersyukur misalnya dalam videoku tuh 30 penonton nih. Kan kayak sebuah hasil karya yang telah ditonton banyak orang tuh kan kayak berasa wah ditonton nih gitu. Ya, iya. Oke. Terus? Jadi selamat malam Bimo. Ya malam. Oke, jadi mau main ML cuman disuruh si abang ganteng ini suruh podcast, anjay. Jadi ngomong enggak sih, karena aku kemarin juga bingung ingin buat kayak konten kayak gini. Jadi pertama-tama ingin aku sambut dalam konten baru ini kayak kamu sih, Mo. Iya. Oke ya. Jadi terusan ini mau ngomongin apa nih? Jadi di sini aku kayak bakal nanya ke kamu, bagaimana perjalanan hidup kamu misalnya dari kecil sampai sekarang. Squad Noctis itu apa sebelum mengenal ML? Noctis. Sebelum mengenal ML itu kamu tuh ngapain? Nah, gitu. Jadi kita bakal ngomongin tentang perjalanan hidup kamu dulu. Jadi kamu tuh TK itu di kota apa? Gue TK di Cikampek sih. Cikampek. Di sekolah satu sekolah di Cikampek itu TK yang top menurut gue. Pelita Battle namanya. Jadi terus itu TK itu yayasan negeri? Kan swasta lah. Oh, swasta. Oke, jadi dari TK itu negeri, Cuk. Mana ada aja. Diamlah. Jadi dari TK kamu ke SD mana? Nggak apa-apa sih, cringe juga nggak masalah. Dari gue negeri. Oke, negeri di Cikampek juga. Itu dekat rumah? Enggak jauh. Jadi terus sekolahnya jauh. Dari situ kan kita kan bareng ya sama Anto. Nah, Anto itu ketemu kamu waktu kapan? Enggak, Anto enggak satu sekolah sama gue dulu. Anto cuma satu gereja, cuman dulu SD gue nggak terlalu kenal sama dia, cuman ya baru kenal cuma SMP doang. Jadi SMP baru kenal, cuman waktu SD tuh baru kayak kenal di gereja doang gitu. BTW emang penonton lu tahu Anto siapa? Jadi Anto itu teman kita guys, karena kita tuh dipanggil 5 brother. Jadi 5 brother ini ada nantilah kita jelaskan lagi ya. Jadi masalah 5 brother ntar ya. Ini kita masih nanya perjalanan hidup sang Bimo guys, oke? Jadi dari SD ini kamu tuh kenapa punya pemikiran bisa pindah ke talenta atau ya sudah harus? Dulu sih pas lulus gue sebenarnya nggak mau ke talenta. Iya. Mau ke salah satu SMP negeri di Cikampek. Cuman gara-gara nggak keterima, terus bapak gue ya daftarin gue ke Yosudarso kan, ya gitulah. Sebenarnya gue grogi, cuman ya gimana, tapi lama-lama udah biasa. Jadi menurut kamu talenta SMP talenta gimana? Panas, Cuk. Panas. Sebelum ada AC. Sebelum ada AC. Okay. Ya jadi selama ini aku mengenal kamu kan sebagai apa ya? Sebagai menurut aku kan kamu tuh mengedit video atau sebuah editor yang
kata aku sih keren banget ya. Dan selama aku ketemu berbagai macam kayak pengeditan gitu dari SD sampai sekarang sih sebenarnya aku belum pernah kayak ketemu editor kayak kamu. Karena Ayusta itu Asik. Kelas 7 udah ketemu sih kita. Udah ya, belum? Belum. Ayusta itu kan Kelas 8 ya? baru, maksudnya Ayusta kan baru pindah kelas 8. Nah, jadi sampai kelas 7 waktu aku ketemu kamu tuh kan kayak, wah, waktu kita di MPL tuh kayak, ya gini-gini kan, kita ketemu, dan waktu itu aku kan emang orang kan, waktu kita ketemu kan udah ngelawak kan. Nah, dari situ, sumpah, ketawa-ketawa mulu nih orang. Dari situ kayak kenal, dan kita sampai situ kita bisa sampai sekelas bareng. Nah, sampai sekelas bareng setelah aku kayak ngelihat sebuah kayak, wah, Bimo ini ngedit Microsoft Word-nya kok, Excel-nya kok, wah ininya kok gini banget gitu kan. Kayak sebuah waktu di kelas kayak, wah gila sih keren banget gitu. Terus waktu kamu bikinin intro buat tegangan sampai sekarang aku pakai di channel itu kayak sebuah pencapaian keren sih menurut aku. Jadi kayak dan fun fact. Jadi gini, apa? Gimana? Gua sama si Dika itu pernah dianggap kayak adik kakak gitu loh sama siapa ya? Sama orang-orang gitu. Iya, sama mukanya orang-orang. Katanya mirip, anjir. Mirip dari mananya, anjir. Orang gua hitam, dia putih. Jadi menurut aku ya kamu ngebuat sebuah hal tadi kayak intro ya. Dan intronya tuh gratis kan kamu kasih itu ke aku kayak sebuah have fun yang dikasih ke aku, dan menurutku sampai sekarang aku masih pakai kayak buat pahala banget buat kamu. BTW Panzoid ya, pakai template. Tapi kayak untuk sebuah intro yang seperti itu aku nggak bisa sih. Dulu aja aku buat intro tuh yang namanya yang welcome back to player Dika. Itu sensor harusnya itu. Tapi nggak masalah lah. This is new content. I don't really care about it. So jadi kayak sebuah intro menurutku itu kayak keren. Dan waktu itu aku pernah lihat editan kamu waktu aku lihat YouTube kamu kan. Aku lihat YouTube kamu. Oke, BTW Mio ini punya YouTube guys ya. YouTube apa namanya? Bimo Satria Aji. Cuman gue gara-gara males buat video aja, jadi videonya cuma 2, yaitu cuman video intro sama video. Menurutku sih waktu aku lihat YouTube-mu itu kayak wah gila sih. Waktu aku lihat pertama walaupun cuma lihat intro doang, menurut aku udah keren banget, tambah kayak, dan dalam situ kan aku kayak belum lihat hal-hal seperti kayak apa namanya waktu di profil YouTube tuh kan kayak ada gambar tuh kan. Nah itu kayak banner, aku banner gitu kan. Dan aku lihat wah Bimo bisa buat kayak gini keren banget kayak gitu kan. Ya karena aku tuh sampai tahu banner kayak gitu kan, itu kan cuma kan dapet kayak nanya-nanya dari kamu juga kan. Oke. Jadi untuk hobimu tuh apa? Untuk sekarang? Hobi gue ya sekarang cuma tiduran, main gitar, main game, udah gitu doang. Gak ada hobi lain-lain. Untuk masa-masa kamu kayak pernah ngerasain nggak sih kayak masa-masa deg-degan gitu? Jadi masa-masa deg-degan dalam hidup kamu tuh sampai percapaian sampai sekarang tuh apa sih? Pernah nggak? Apa ya, masa deg-degan? Sering sih gue. Tapi kayak paling sampai sekarang tuh apa? Ada paling deg-degan. Paling kayak wah gila sih gak ini ada. Tuh momen paling gini gitu, nggak ada? Ada sih, gue lupa sih. Waktu MPLS itu kayak momen paling deg-degan nggak? Enggak, gue malah santai gara-gara lu. Serius. Jadi gara-gara lu cairin suasana gitu. Jadi anjay. Subscribe Dika. Jangan lupa subscribe gue juga. Tuh, dengar ya. Subscribe gue juga ya. Oke, jadi untuk karir yang sekarang kamu tuh kayak apa? Kamu sebuah gamer, seorang editor, kayak apa? YouTuber? Pelajar dan apa nih? Misalkan kan pelajar lu. Enggak, aku juga emang pelajar. Cuma maksudnya pelajar sampingan pelajar tuh kayak hobinya game kayak gitu. Cuman kayak apa kayak suatu hal yang lebih dipentingin tuh kayak habis selain belajar tuh apa kayak ngegame, ngedit atau apa? Ya ngegame sih lebih. Game yang dipainin apa? Ya. Apa ya? Apa nih? Apa ya?
Mobile Legend. Ya game, ya jelas itu Mobile Itu yang Legends. paling sering mainin. Sering dari biasanya gue abis PJJ itu langsung diajak sama si Gangga nyampe Oh. sore langsung. Jadi kamu tuh kayak favoritnya apa sih? Kayak suka apa aja gitu? Maksudnya apa nih? Maksudnya suka kayak bukan suka cewek, kayak suka melakukan hal apa? Hal apa? Kayak Apa ngegame ya. yang Tadi suka? ngegame ya, seperti Ya ngegame yang gitu. ngegame salah satu. Oke. Main gitar. Nah, Apa lagi ya? Udah sih gitu dong. jadi Tidur, jadi menurut bangun nih ya. tidur, Oh, oke. Bangun tidur terus? bangun tidur, PJJ, main game, makan tidur, udah gitu aja setiap hari. Jadi itu setiap hari ngelang ya, kayak gitu aja. Udah gitu aja. Jadi menurut kamu untuk perkembangan game sekarang tuh, menurut kamu perkembangan game dah di 2020 ini menurut kamu kayak game-game tuh udah mulai keren gak sih? Game apa dulu nih? HP. Kalau HP itu udah Keren lah ya. bagus sih. Untuk Apalagi masalah grafik buat di HP udah keren banget ya. udah keren. Apalagi ya apa dengan kayak HP sekecil ini bisa main game, segrafiknya bisa keren banget itu, udah Iya. bisa Terus se-PS lah. untuk sekarang, untuk kamu, menurut kamu nih ya, PS5 nih kan banyak nih PS5 belum orang-orang. keluar. Iya, banyak nih orang-orang Iya. yang berbincang nih, wah gila PS5, PS4 aja grafiknya udah kayak gini, gimana PS5 nih, gitu kan. Nah, Anjay. menurut kamu tuh PS5 tuh kayak sebuah, apa ya, kayak game, jadi tuh kayak sebuah game yang paling tunggu-tunggu banget selain game mobile, yang selain game mobile, selain game komputer, kan PS5 tuh kayak bener-bener paling ditunggu nih setelah PS4. Menurut kamu PS5 tuh kayak suatu yang kayak harus banget dibeli atau enggak sih? Ya kalau yang punya banyak duit itu, Ya apalagi wajib yang suka banget ya. game, kayak wajib banget, apalagi kolektor gitu kan. Nah, Misalnya game. untuk menurut kamu sih game-game apa sih yang paling ditunggu di PS5 tuh? Apa ya, gue nggak ngikutin game PS5 sih. Cuma menurut kamu yang paling ditunggu tuh apa kan? Kalau di PS4 tuh dulu kan yang paling ditunggu tuh kayak GTA 5 nih. GTA 5 kan udah PS3. Oh iya ya. Jadi kalau di PS4 tuh kayak grafiknya lebih di-HD-in lagi kan? GTA 5 ini? Enggak sih. Enggak, cuman kayak dipindahin aja, bukan dipindahin sih, kayak Rockstar itu udah nggak ngerilis game PS4 lagi. Cuman yang terakhir Rockstar itu nge-update itu game yang namanya Red Dead Redemption tuh. Red Dead Redemption 2. Udah itu dong. Akhir-akhir ini nggak ada game baru lagi, cuman GTA 5 sekarang ada kan, GTA 5 online. Cuman itu, nah, dari GTA 5 online itu Rockstar ngebuat kayak event-event gitu, kayak ML kan, kayak top up segala top up kan, kayak pay to win gitu, kayak gitu-gitu sih. Rockstar dapat duitnya dari situ, bukan dari ngerilis game lagi, kecuali apa ya, Rockstar ngebuat game lagi terus apa ya, jalan gue mentok cok, mentok gitu. Ini aku bakal bertanya nih secara pribadi ya. Mengapa kamu membuat squad? Mengapa kamu membuat karya dan lain-lain? Jadi dari squad dulu nih. Squad, kamu waktu itu pernah kan menjadi pernah. Sekretaris Ketua. dalam Brother Esport nih. Oh iya, Brother Esport. Jadi setelah Brother Esport, dan ya karena aku juga ketua di Brother Esport tuh kayak wah keren banget sih, ini percapaian yang keren sekali. Terus itu banyak orang yang keluar dari Brother Esport, dan dari Brother Esport tersebut kamu kayak bukannya masuk Ghost Alliance, teman kita, tapi kamu malah membuat Ghost Alliance squad baru lagi. Ya, kenapa kamu malah membuat squad baru lagi? Dan bukannya kenapa kan kalau kamu tahu Ghost Alliance tuh sekarang 4 bulan ya? Ya, bukan 4 bulan, udah lebih. Ya, nggak, maksudnya Ghost Alliance tuh sekarang kuat banget kan? Ya, kuat banget sekarang. Kuat banget kan? Secara pribadi, secara Brother Esport pun, walaupun aku kayak memang kayak ingin banget ngelawan mereka, dan sampai sekarang tuh kayak kita melawan tuh saling seri terus,
Dan ya, nah sampai situ, kenapa kamu malah membuat squad baru? Gitu. Sebenarnya alasannya apa ya? Alasannya simpel sih, karena squadnya penuh, terusan gue buatlah squad baru. Enggak sih, gue pertamanya enggak. Jadi gue pertamanya gini, apa kan gue mau ikut nih, apa namanya, mau ikut Ghost Alliance kan, terusan bilang penuh. Ya udah gue nggak jadi masuk, terusan gue kepikiran ngeliat SW, oh ya ikan Stepian ini apa bekasnya Ghost Alliance kan ya, baru gue ajakan Stepian buat squad, terus buat ya squad namanya Nocturnal kan. Terus tapi dananya dari Stepian. Nah Stepian kan punya duit gitu, dia buka jasa joki. Nah, udah gitu terusan gue ajak lah teman-teman yang lain buat ikut squad gitu. Lama-lama jadi rame, ada Joshua, Andro dan lain-lain. Tapi suatu saat bubar ada lagi. salah satu anggota ini apa egois banget ini. Gue gak bisa sebut namanya. Kayak apa ya? Misalnya kalau mati gitu kan, misalnya kalau gak dijaga tank, ngata-ngatain tau lah, toxic kan. Kayak itu ya. Nyala-nyalain gitu kan. Okay. Itu. Terusan anggota yang lain juga pada risih kan. Jadi kamu kick gitu. Iya, gua kick. Terusan anggota yang mau keluar lagi ada. Terus lama-lama squadnya pernah sempat bubar. Tinggal gue sama Stepian doang. Terusan gue udah gak urusin lagi. Gue juga pernah keluar. Terusan gue mau coba masuk ke Alliance, udah Nggak diterima penuh. kan. Enggak diterima. Yang keduanya diterima. Terusan gak tahu kenapa kayak di PHP-in gitu loh. Masuk ke Alliance cuman gak dimasukin ke squadnya in-game sama WA-nya kan. Terusan ya udahlah, gue nggak jadi masuk, gue keluar lagi, masuk ke neck lagi, gue bentuk lagi gitu. Tapi sekarang anggotanya cuma 5 orang sih. Oke, jadi itu tentang squad, dan sekarang kayak tentang karya nih. Jadi kenapa kamu tuh suka hal-hal yang seperti mengedit gitu? Dan kan kamu tuh setahu aku kamu tuh kayak di kuliah, SMA seperti itu kan, kamu bakal masuk jurusan IT ya kan? Iya. Nah, kenapa kamu suka hal-hal yang berbau IT gitu? Coba jelaskan. Sebenarnya dari TK gue udah suka komputer ya, soalnya di TK itu ada pelajaran komputer di mana cuman apa ya, pelajarannya tuh kayak lu gambar-gambar di software painting, tahu kan? Iya. Terusan sama gurunya kalau udah, jadi gurunya ngasih tugas suruh buat gambar ini, terusan murid-muridnya tuh gambar juga kan. Terus kalau udah selesai, kita boleh bebas ngapain aja, YouTube boleh, nge-game boleh. Gitu. Dari situ gue udah suka komputer sih. Oke, jadi tapi menurutku sih IT itu kayak seorang yang menyukai IT itu kayak keren banget sih. Kenapa? Karena menurut aku IT itu adalah hal yang paling pusing ya. Hal paling pusing kenapa? Karena menurutku dari semua pelajaran yang aku terima dari IT itu sampai sekarang tuh kayak nggak mudah dimengerti, dan hal-hal yang kayak berbau-bau ngedit gitu pun aku kayak masih kayak belajar gitu. Jadi menurutku sih yang orang yang menyukai IT itu kayak keren banget. Oke. Last question ya ini ya. Jadi enggak sih, ini masih 2 question lagi. Oke, jadi bagi apa menurut kamu sih COVID-19 untuk sekarang gimana? Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak coba. Itu kan kayak mempengaruhi hidup kita nih sekarang kan, kayak benar-benar kayak sampai harus PJJ lah, beginilah, boleh ke sana lah. Sampai kita harus diam di rumah lah. Nah, menurut kamu COVID-19 sekarang sih di Indonesia naik lagi kan? Iya, naik lagi. Nah, menurut kamu COVID-19 tuh bener kayak gimana ya? Kayak COVID-19 tuh kamu tuh kayak merasa kayak kita tuh harus bagaimana sih untuk melawan COVID-19 tuh? Gampang sih, tinggal udah di rumah aja, tinggal diam lah ya, cuci tangan. Jangan kayak kita melakukan hal-hal yang stupid
or crazy dari di luar rumah ya nggak sih? Apalagi kan teman-teman kita juga banyak yang mudik gitu. Iya. Kan kayak yang nah itu gue takutnya nyebar juga kan. Mending diem di rumah aja. Banyak banget tuh yang mudik dibuat-buat SPT. Jadi menurut kita semua ya, kalau memang benar-benar tidak penting diam di rumah saja lah ya. Oke, the next question. Jadi bagaimana menurutmu kepentingan sekolah sekarang? Jadi kayak bagaimana menurut tentang PJJ sekarang? Bagaimana menurut kayak sekolah mengajarkan kita seperti apa di saat COVID-19 ini? Menurutmu apakah sekolah tuh bener-bener kayak ngelakuin hal seperti ini kayak bener-bener wah efektif banget gak ke murid? Kayak gini lu itu lebih ngerti daripada di sekolah atau di sini. Jadi menurut kamu lebih baik kita masuk lagi atau gimana? Atau kayak menurutmu PJJ sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau gue sih lebih ngerti kalau diajarin langsung ke sekolah. Kalau dari PJJ itu kayak kurang jelas gitu. Misalnya kalau ngerjain soal, misalnya kalau ngerjain soal, ini kayak gampang banget gitu loh. Kayak lu tinggal copy paste soal, terusan cari di Google. Lu sebenarnya itu emang kayak umum banget ya kita ngelakuin hal tersebut. Cara pertama, karena kita memang tidak diajarkan secara langsung, di mana kita nggak mengerti sebuah kayak pelajaran ini dan kita nggak terlalu mengerti dan kita pusing sendiri. Kan biasanya kalau misalnya kita belajar suatu pelajaran dan kita saat itu juga kita nggak bisa, biasanya kita langsung bertanya kepada sumber yang benar, misalnya ke guru kita, ya nggak sih? Iya. Nah, dan di saat itu juga kita bisa langsung tahu, oh ini jawaban yang benar, oh ini jawaban yang salah, ya nggak sih? Tapi kadang-kadang kalau guru udah ngejelasin tapi kita tetap nggak ngerti, walaupun kita tanya kan, guru tuh kayak kan udah dijelasin kayak gitu terus. Terus kan kita dipaksa suruh nyari lagi gitu ke belakang. Kadang-kadang itu sebuah hal yang memang harusnya tuh guru nggak gitu sih. Cuman kalau dilihat dari berbagai macam guru, ada yang seperti itu dan ada yang tidak seperti itu, karena ada yang kayak jadi kayak ada yang kayak habis dijelasin kita nggak ngerti nih, kita minta dijelasin lagi, dan ada yang ngejelasin lagi seperti itu. Dan oke, sepertinya sih kayak segitu aja sih untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Jadi kayaknya aku kayak nggak usah ngomong. Makasih banget Bimo untuk bisa meluangkan waktu mabarnya, bisa sampai berapa menit ini. Mabar. Dan ya dan di sini pun kayak aku kita tuh kayak lagi capek malam hari, dan aku minta kamu untuk ngobrol-ngobrol seperti ini. Rasanya terima kasih banget. Dan ya. Jadi lu bisa mabar ML nggak? Bisa. Oke, jadi Bimo, terima kasih ya Bimo ya. Jangan lupa subscribe gue. Oke, subscribe Bimo ya guys. Kasih link YouTube gue dong di nanti aku nanya caranya namanya dapat link dari YouTube orang tuh gimana, oke? Di WA. Maksudnya? Nanti aja di WA nanti di WA. Oke, ya udah. Oke guys. Bye bye, see you in the next video. Bye.